Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika tentang pengurangan pecahan biasa dan desimal. Semoga dalam pembelajaran kali ini anak-anak bisa mengerti ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk video ini like, comment, share, and subscribe ya. Kita mulai belajarnya. Kita mulai pengurangan pecahan biasa dengan desimal. 5/8 dikurang 0,2. Nah, ini akan kita hitung. Yang pertama, pecahannya kita ubah menjadi pecahan biasa. Yang desimal kita ubah menjadi pecahan biasa. Ya. Jadi 5/8 dikurang 2/10. Terus kita hitung, kita samakan penyebutnya ya. Dengan cara, masih ingat kan? Ya, 8 kali 10 hasilnya 80. Kita tulis di sini. Nah, kita tulis di sini. Kemudian 10 kali 5. Bentar. Kita tulis di sini. 10 kali 5 hasilnya 50. Lalu berikutnya 8 kali 12. Kita tulis di sini. 8 kali 12 hasilnya 16. Nah, kemudian kita hitung. Jemputnya tulis dulu ya, biar mudah. 50 dikurang 16. Hasilnya betul 34. Bisa kita sederhanakan dibagi 2, yaitu 17/40. Nih, cara yang pertama ya, yaitu pecahannya kita samakan dalam bentuk pecahan biasa. Yang desimal diubah menjadi pecahan biasa. Bisa juga sekarang yang pecahan biasa justru kita ubah menjadi pecahan desimal. Nih. Jadi kita ubah dulu menjadi desimal pecahan biasanya. Bagaimana caranya? Kita kutret di sini. 5/8. Artinya 5 dibagi 8. 5 dibagi 8 tidak bisa, kita tambahkan 0 di sini, sehingga hasilnya 0, 50 dibagi 8, perkalian 8 yang terdekat dengan 50 adalah 6. 6 kali 8, 48. Kita kurangi 2. 2 dibagi 8 tidak bisa, jadi 20. 20 dibagi 8 berapa? 2, betul. Hasilnya 16. 2 kali 8, 16. Kita kurangi lagi. 20 kurangi 16 hasilnya 4. 4 bagi 8 tidak bisa, kita beri 0. Jadi 40 dibagi 8 hasilnya 5. Kita tulis di sini. 5 kali 8, 40. Kita kurangi pas 0. Nah, jadi 5/8 bentuk desimalnya adalah 0,625 dikurang 0,2. Ya. Jadi kita hitung sekarang. 0,625 dikurang 0,2. Pakai susun ke bawah ya. Kemudian yang harus kita ingat terus kalau kita menemukan pengurangan pecahan desimal, yaitu nilai tempatnya harus sama. Ditandai dengan tanda komanya
harus lurus ke atas. Jadi di sini 0,2. Nah, kemudian dikurangi. Ini tanda, Bu Ani kasih tanda ya. Tanda komanya ini, nih. Nah, tanda komanya ini harus lurus. Baru sekarang kita hitung. 5 dikurangi 0, karena tidak ada angkanya. 5, kemudian 2 dikurangi 0, 2. 6 dikurangi 2, 4. Komanya langsung turunkan. 0 kurangi 0, 0. Nah, hasilnya 0,425. Nah, ini kalau kita hitung menggunakan desimal. Jadi yang pecahan biasanya ini tadi kita rubah menjadi pecahan desimal. Hasilnya ini ya. Ini hasilnya kalau kita hitung menjadi desimal. Kalau kita hitung dengan bentuk pecahan biasa ini hasilnya sama. Nah, jadi terserah anak-anak nanti mana yang dirasa mudah, apakah diubah menjadi pecahan biasa atau diubah menjadi desimal. Ya. Kita lanjutkan. Jika desimal dikurangi pecahan. Sekarang kita balik ya. Desimal dikurangi dengan pecahan biasa. Sama saja sebenarnya. 1,2 dikurang 2/5. Nah, sekarang desimal dikurangi dengan pecahan biasa. Sama caranya. Yang penting kedua pecahan ini dalam bentuk yang sama. Cara yang pertama sekarang akan kita ubah menjadi pecahan desimal ya, 1,2. Nah, sekarang 2/5-nya kita ubah menjadi desimal. Kita kotret sebelah sini ya. 2 dibagi 5. Nah, 2 dibagi 5 tidak bisa. Kita berikan 0 di sini. Hasilnya 0, sekarang 20 dibagi 5, 4. Jadi 4 kali 5, 20. Kita kurangi 0. Nah, 20 dikurangi 20 jadi 0. Sehingga bentuk desimal dari 2/5 adalah 0,4. Nih, dan kita hitung sekarang karena bentuknya keduanya sudah sama-sama desimal. Kita hitung, ketika menghitung pecahan desimal dengan desimal, nilai tempat harus sama, ditandai dengan tanda komanya lurus. Kemudian dikurangi ya, 1,2 dikurang 0,4. 2 dikurang 4 tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita pinjam di sini. Nah, ini sudah habis ya, karena 1 dikurangi 1 ini 0. 0. Kemudian 2, karena tadi minjem 1, kita tulis di sini 12. Kita hitung sekarang. 12 dikurangi 4, pintar, 8. Komanya tetap lurus, kita turunkan 0 kurangi 0, 0. Jadi, kita pindah di sini. 1,2 dikurang 0,4, hasilnya 0,8. Ya. Sekarang, ini cara pertama. Jadi, yang pecahan biasa diubah menjadi desimal. Cara yang kedua, masih dengan angka yang sama, Bu Ani tulis lagi saja soalnya. Di sini 1,2 dikurang 2/5. Nah, sekarang
Justru yang desimalnya kita ubah menjadi pecahan biasa. 12 per 10. Ini desimal kita ubah jadi pecahan biasa ya, dikurang 2 per 5. Nah, baru kita hitung karena sudah dalam bentuk pecahan biasa, kita hitung. Nah, kita samakan penyebutnya. Kali ini Bu Ani akan menggunakan penyebut yang samanya dengan KPK. Ya, boleh dengan cara dikalikan, boleh dengan KPK. Sekarang KPK 10 dan 5. Kita kotret di sini 10 dan 5. Di sini bilangan prima terkecil ya. 10 dibagi 2, 5. 5 dibagi 2. Tidak bisa, kita tulis lagi 5. Kemudian di sini kita tulis saja 5. Karena ini sudah sama 5 dan 5 kan. Jadi 5 di sini. Dan 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Jadi KPK-nya berapa? 10, betul. Tinggal dikalikan saja. 2 kali 5 hasilnya 10. Nah, kita tulis di sini 10. Ini juga 10. Karena ini penyebutnya sudah sama 10, sudah ini tinggal tulis aja. 12 per 10. Tinggal yang 2 per 5. Sini ya, kelihatan ya. 2 per 5. Kita jadikan penyebutnya 10. Nah, 5 kali berapa? Hasilnya 10. 5 kali 2. Penyebut dikalikan 2, pembilang juga dikalikan 2. Kita hitung, 2 kali 2, 4. Jadi kita pindah ke sini, 4. Kemudian kita kurangi. 10 penyebutnya, 12 dikurangi 4, 8. Kita sederhanakan, 8 per 10, kita sederhanakan dibagi 2 ya, yaitu 4 per 5. Nah, jadi ini hasilnya kalau dalam bentuk desimal. Ini kalau dalam bentuk pecahan. Nah, ada yang nanya ke Bu Ani, kalau desimalnya 0,8, kemudian kalau dalam bentuk pecahan biasa 4 per 5, apakah ini sama nilainya? Kita buktikan ya. Apakah 0,8 sama nilainya dengan 4 per 5? Kita buktikan di sini. Nih, 0,8. 0,8 kalau dibuat menjadi pecahan biasa adalah 8 per 10. Kalau disederhanakan 8 per 10 itu adalah 4 per 5. Nah, artinya 0,8 dan 4 per 5 ini sama. Ya, jadi karena ini coba Bu Ani tunjukkan ya. Karena ini yang pertama, cara yang pertama diubah menjadi desimal. Pecahan biasanya diubah jadi desimal. Kalau yang cara kedua ini, desimalnya diubah menjadi pecahan biasa. Hasilnya sama. Ini sudah kita buktikan tadi, sudah dihitung ya. Jadi silahkan anak-anakku, mana yang menurut kalian mudah dan kalian mengerti bagaimana cara menghitungnya. Semoga bermanfaat dan anak-anakku paham ya. Terima kasih anak-anakku semuanya sudah belajar bersama Bu Ani pada pengurangan pecahan biasa dan desimal. Semoga bermanfaat dan anak-anak semakin tercerahkan ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.